bagaimana wajah kehidupan digital kita di era new normal ini. Selamat malam, bertemu kembali dengan kami, Andi Hanif Mursid. Kami ingin berbagi 7 prediksi perubahan yang akan terjadi dalam kehidupan digital kita di era new normal ini. Pertama, sekarang ini kita masuk pada zaman yang disebut dengan zaman virtual. Artinya bahwa sekarang ini semua aktivitas kita lakukan secara virtual. Bekerja virtual, belajar virtual, ibadah virtual, aktivitas sosial, arisan virtual, reuni virtual, nongkrong, minum kopi virtual, dan lain-lain. Jadi semua aktivitas kita lakukan secara virtual karena ini adalah cara yang paling aman di masa pandemi COVID-19 ini. Sampai nanti ditemukannya vaksin dan semua orang sudah mendapatkan vaksin tersebut. Yang kedua, digital banking itu akan meningkat dengan sangat kuat, sangat tinggi sekali. Karena sekarang semua transaksi itu dilakukan secara digital. Ini adalah cara transaksi yang paling aman untuk saat ini. Kami kebetulan setiap akhir pekan itu beli bubur dari tukang bubur yang lewat di depan rumah. Beberapa bulan yang lalu, pada saat kami mau bayar bubur tersebut, si Pak tukang buburnya ini bilang, "Pak, ngebayarnya transfer aja Pak, nggak usah bayar pakai uang cash. Ini nomor rekening saya, Bapak bisa kirim, ada yang Mandiri, ada yang BCA. Nanti kalau udah Bapak transfer aja, Bapak forward aja bukti transfernya." Jadi tukang bubur, tukang sayur, dan yang lain-lain itu pun sekarang udah masuk melakukan transaksi digital. Mereka sadar bahwa semakin banyak transaksinya masih manual, itu potensi penularan COVID-nya sangat tinggi. Yang ketiga, apa yang disebut dengan telemedicine itu akan meningkat. Orang akan banyak mencoba dan menggunakan pengobatan secara virtual untuk penyakit-penyakit kategori sedang, kategori ringan sampai sedang. Kalau berat memang udah pilihan, kalau berat ya terpaksa memang harus ke rumah sakit. Tapi kalau penyakitnya itu ringan sampai sedang dan bisa konsultasi, orang sekarang milih untuk menggunakan telemedicine, milih untuk kontak ke Halodoc atau aplikasi yang sejenis, dan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat, yang kualitasnya bagus, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi pandemi COVID-19 ini merupakan katalis, atau faktor yang mempercepat orang mengadopsi yang namanya telemedicine. Jadi orang tuh sekarang akan sangat hati-hati, kalau nggak perlu banget nggak datang ke rumah sakit. Kalau penyakitnya sedang, apalagi kalau penyakitnya ringan, mereka nggak datang ke rumah sakit. Karena mereka sadar di rumah sakit itu juga merupakan potensi penularan COVID yang tinggi. Karena banyak yang rumah sakit menangani pengobatan pasien COVID-19. Baik yang kategorinya pasien dalam pemantauan, orang dalam pemantauan, maupun yang kategorinya orang tanpa gejala. Yang keempat adalah bahwa penggunaan robot itu akan meningkat dengan sangat besar untuk semua aktivitas kita, di mall, di rumah sakit, di hotel, di pusat perbelanjaan, di toko. Penggunaan robot itu akan semakin tinggi utilitasnya. Karena ini diyakini merupakan salah satu cara untuk mengurangi potensi penularan COVID. Misalnya kayak di rumah sakit, sekarang banyak sekali sudah mulai digunakan robot-robot untuk ngantar obat, untuk ngantar makanan ke
pasiennya yang sedang diobatin ya, untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang berdekatan dengan pasien. Ya, demikian juga sekarang di hotel itu udah akan banyak menggunakan robot dan lain-lain. Yang kelima, munculnya cashless society, itu masyarakat non tunai. Jadi memang ke depan ini masyarakat kita itu akan lebih memilih non tunai. Jadi mereka nggak lagi, kalau nggak kepaksa banget nggak akan bayar pakai recehan gitu ya. Kita nggak jelas recehan ini udah kena apa aja, bayar pakai uang lembaran yang udah lecek gitu, orang hindari sekarang ya. Kalau emang bisa pakai debit card ya pakai debit card, kalau nggak pakai credit card ya, atau nggak ditransfer ya lewat digital banking dan lain-lain. Yang tadi contoh bahwa penjual bubur saja karena dia tahu bahayanya penularan COVID, dia menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jadi salah satunya pembayaran lewat digital. Yang keenam, ke depan ini kita akan mulai melihat bahwa pemeriksaan kesehatan secara berkala itu sangat penting ya. Kita yang dulunya males melakukan check up ya, sekarang kita sadar bahwa kita harus lakukan check up ya kan? Kita harus tes, kita punya gula darah, tensi, kolesterol ya, dan lain-lain ya, sehingga kita tahu bahwa kita ini benar-benar sehat aja, benar-benar sehat, bukan kelihatan sehat. Dan ini sekarang sudah difasilitasi dengan berbagai teknologi. Pemantauan kesehatan secara digital itu akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan ke depannya. Dan yang ketujuh adalah ini, di samping berbagai hal-hal positif ya, yang paling menjadi ancaman sekarang secara digital, apa yang disebut dengan ancaman cyber security. Jadi karena kita berinteraksi secara virtual, transaksi secara digital, ya, beli barang secara digital, secara virtual, secara online, ya, apapun transaksinya online, ini membuat potensi pencurian data digital tinggi, ya, potensi penipuan secara digital tinggi, potensi pembobolan rekening secara digital tinggi, dan itu sudah terjadi ya. Ada sebuah retail online yang besar yang ternyata data konsumennya, data pembelinya itu dicuri dan kemudian diperjualbelikan ya. Ada data-data pasien COVID-19 yang bocor ya. Kemudian ada macam-macam penipuan yang dilakukan secara digital. Jadi digital ini, virtual ini selain memberikan kemudahan, kecepatan, juga di sisi lain membuka peluang terjadinya kriminalitas secara digital yang dampaknya ternyata nggak sederhana. Jadi Bapak Ibu, itulah kurang lebih 7 prediksi perubahan yang akan terjadi dalam wajah kehidupan digital kita. Terima kasih.